Pemirsa, seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah salah seorang warga. Peristiwa tersebut terekam kamera dan viral. Aksi pencurian sepeda motor di depan rumah warga di perumahan Papan Mas, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digagalkan oleh seorang wanita. Peristiwa itu terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Menurut pemilik rumah, motor yang akan dicuri merupakan milik tamunya. Salah seorang pelaku sempat membongkar kunci motor, namun naas aksinya ketahuan pemiliknya. Aksi pencurian itu akhirnya gagal karena kedua pelaku pun panik kemudian kabur. Dalam kurun waktu 1 bulan sudah ada kurang lebih 10 motor hilang dicuri. Warga berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang kian hari semakin meresahkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Puluhan lapak di pasar ikan di Kota Pasuruan, Jawa Timur tiba-tiba ambruk. Peristiwa itu terjadi diduga karena fondasi bangunan lapak tergerus aliran Sungai Gembong. Ambruknya puluhan lapak pasar ikan di Kota Pasuruan, Jawa Timur terekam video amatir warga. Peristiwa ini sempat membuat para pedagang di lokasi kejadian histeris. Total ada 10 lapak pedagang di bantaran Sungai Gembong yang ambruk. Beruntung saat kejadian para pemilik lapak sedang tidak berada di dalamnya. Namun sejumlah barang ikut hanyut terbawa arus sungai. Setelah mendapat laporan, petugas BPBD membantu warga mengevakuasi reruntuhan bangunan. Penyebab ambruknya lapak pasar ikan disebabkan karena pondasi tak kuat menahan derasnya air Sungai Gembong. Ini biasanya saya kutilam Pak di dalam Pak. Tidak pernah ada di bedak ikan. Sing jual ikan anak saya Pak. Berapa bedak yang tergerus itu Bu? Dua ya. Bedak saya 2. Itu yang lainnya? Terus 3. Sudah menghimbau ke warga untuk tidak berjualan di sepanjang bantaran sungai dan memindahkan semua dagangannya. Ya. Nah, penyebab dari bencana ini adalah bantaran sungai yang rapuh. Meski tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Petugas mengimbau kepada pemilik lapak di bantaran sungai agar mengosongkan dagangannya karena rawan terjadi ambruk susulan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca ditemukan warga di atap sebuah rumah di Kampung Sawah di Bogor, Jawa Barat. Keberadaan binatang melata tersebut sempat membuat penghuni rumah panik. Seekor ular sanca tiba-tiba muncul di atap rumah warga di Kampung Sawah, Kelurahan Tanah Baru, Bogor, Jawa Barat. Besarnya ukuran ular membuat plafon jebol. Para penghuni rumah pun panik. Warga khawatir ular itu menyerang anak-anak yang sedang bermain. Petugas damkar kemudian datang dan menyisir lokasi. 8 jam kemudian, ular sepanjang 4 meter itu akhirnya bisa ditemukan. Upaya evakuasi ular berbobot 10 kg ini berlangsung dramatis karena ular sempat bertahan di atas plafon. Ibu awalnya menyangka nggak bakalan ular di sini? Enggak sih, tapi dulu pernah ada kayaknya masih ular yang sama, saya mirip gitu, ularnya mirip. Setelah dievakuasi, petugas mengamankan ular sanca jenis batik ini untuk selanjutnya dikembalikan ke lokasi penangkaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah toko yang diduga menjual minuman keras dan meresahkan warga dirusak di Bekasi, di Jawa Barat. Ya, akibat perusakan semua kaca toko rusak parah. Sambil membawa tongkat kayu, sekelompok warga merusak toko yang diduga menjual minuman keras di Jalan Baru Underpass, Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Warga yang emosi terus melakukan perusakan hingga kaca bagian depan dan lemari pendingin hancur. Warga sempat bersitegang dengan seseorang yang diduga pegawai toko.
hingga sempat terjadi adu mulut. Pasca kejadian, toko pun menutup seluruh aktivitasnya. Jadinya anarkisme atau pengerusakan terhadap toko-toko tersebut. Kalau ada warga yang tidak setuju, tentu kita harapkan yang bekerja adalah penegak hukum, bukan masyarakat. Warga mengaku kejadian ini merupakan buntut penolakan warga atas dibukanya toko yang menjual minuman mengandung alkohol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir. Presiden dijadwalkan akan menghadiri KTT Developing Aid atau Forum Kerjasama Ekonomi 8 Negara Berkembang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendarat di Bandar Udara Internasional Kairo pada pukul 20.10 waktu Kairo, Mesir, Selasa malam. Kedatangan Prabowo disambut sejumlah pejabat Mesir, diantaranya Menteri Negara Urusan Produksi Militer, Dubes Mesir untuk Indonesia, Dubes RI Kairo, dan Atase Pertahanan Kairo. Prabowo juga memberikan salam hormat kepada pasukan jajar kehormatan yang menyambutnya. Lawatan Prabowo ke Kairo kali ini dalam rangka memenuhi undangan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, serta menghadiri konferensi tingkat tinggi Developing Aid atau D8, yakni Forum Kerjasama Ekonomi 8 negara berkembang yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Senang karena seumur-umur hidup dan presiden. Pemirsa, salah satu produk makanan ringan di Indonesia berkolaborasi dengan karakter boyband BTS asal Korea Selatan. Kolaborasi ini hadiahi 10 pemenang untuk berlibur ke Korea Selatan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk Garuda Food melalui brand Coklatos mengumumkan 10 pemenang berhadiah utama trip ke Korea Selatan. Para pemenang merupakan pelanggan yang membeli varian Coklatos edisi khusus kolaborasi dengan Tiny Tan Credit from BTS. Sebanyak 10 pemenang trip ke Korea Selatan diumumkan secara resmi dalam acara bertajuk Coklatos Tiny Tan Grand Prize Announcement Party. Coklatos berkolaborasi dengan Tiny Tan, grup karakter yang dibuat dari 7 anggota ikon pop abad ke-21 BTS, menghadirkan 2 varian Coklatos edisi spesial, yakni Coklatos Delight Chocolate dan Coklatos Delight Vanilla. Luar biasa, saya juga tidak menyangka gitu ya. Waktu pertama kali launching di Lotte Mart, kemudian second launching juga di Semarang. Penerimaannya tuh luar biasa yang kita tidak sangka. Para K-popers, para ARMY lovers, mereka sangat antusias mengikuti program ini. Melihat ada kecepatan untuk meregistrasikan pertanyaan-pertanyaan, artinya mereka sangat antusias bagaimana cara bisa mendapatkan kartu sampai dengan menang. Support luar biasa dari konsumen Indonesia, terutama K-popers ya Indonesia. Dalam pengundian ini, ada 2 pemenang yang hadir secara langsung untuk mendapat hadiah trip ke Korea. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management turut hadir memberi dukungan pada kegiatan Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor atau Alumni Summit IPB 2024 di Jakarta. Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan manajer investasi di bawah naungan MNC Group dalam membangun peluang kerjasama di dunia pasar modal. Alumni Summit IPB 2024 yang diinisiasi oleh Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor ini digelar untuk menjadi wadah strategis bagi mahasiswa, alumni, akademisi, dan praktisi industri. Dalam acara bertajuk Level Up Building Skills, Embracing Opportunities, Leading the Future, PT MNC Asset Management hadir memberikan dampak positif serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini juga membuka peluang kerjasama dan menjadi sarana literasi serta inklusi keuangan antara sivitas akademik dengan dunia pasar modal. Kami memberikan literasi dan inklusi keuangan dulu ya kepada teman-teman SBI IPB, bahwasannya memang investasi di pasar modal, salah satu di reksadana, merupakan salah satu pilihan ataupun instrumen untuk endowment fund. Mendukung, menyokong daripada sekolah bisnis, karena dari beberapa riset di
dunia ini, sekolah bisnis yang terkemuka itu Stanford, Harvard, dan banyak lagi yang lainnya, itu menjadi besar karena adanya dukungan daripada alumni. Bagaimana jejaring ini antara para alumni dengan alma maternya, dengan para dosennya, antara para alumni untuk mendukung para mahasiswanya dalam rangka untuk menyiapkan sebagai seorang karir atau menjadi seorang entrepreneur. Jadi kami juga menyiapkan itu sebagai bukti bagian daripada kami ikut membesarkan sekolah bisnis itu. Keikutsertaan PT MNC Asset Management juga membantu Endowment Fund Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya dapat digunakan untuk beasiswa serta pembangunan kampus IPB. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa terkait kasus suap dengan tersangka mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Rabu pagi. Yasona menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Yasona batal hadir pada agenda pemeriksaan Jumat 13 Desember lalu dan meminta penjadwalan ulang. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya, kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Dan baru belakangan keluar pencekalan. Itu aja, nggak ada paling turunan-turunan yang memfollow up. Mantan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada 9 Januari 2020. Harun Masiku menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar agar dirinya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. Sementara mantan politisi PDIP Marwarar Sirait membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Ia bahkan menawarkan imbalan dari uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Buron kasus suap, Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Dalam pledoinya, Harvey Muiz berulang kali menyebut nama istrinya sebagai sosok yang menguatkannya selama ini. Suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, membacakan sendiri pledoi atau nota pembelaan dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam pembelaannya, Harvey berulang kali menyebut nama istrinya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Dalam pledoinya, Harvey juga sempat menyangkal keterlibatannya dalam dugaan korupsi timah. Pada persidangan sebelumnya, Harvey dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Kelimpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat yang mulia, tapi kita nggak ada bapaknya yang mulia. Pemirsa, masa berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan menuntut penangkapan buron kasus suap Harun Masiku. Ratusan orang dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Unjuk rasa bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku.
Massa membawa bendera dan tikus putih mendesak KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga melakukan aksi bakar ban dan meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku diproses hukum. Pemirsa, truk bermuatan pasir jatuh ke jurang sedalam 7 meter saat melintasi jembatan. Jembatan yang tiba-tiba ambrol tak kuat menahan beban yang terlalu berat di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tanah bergerak terus. Truk bermuatan pasir jatuh ke jurang sedalam 7 meter saat melintasi jembatan yang tiba-tiba ambrol di Desa Majasari, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara. Diduga beratnya beban ditambah kondisi pondasi yang labil membuat jembatan tak kuat menahan beban kendaraan. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah sungai menuju depo pasir. Saat berada di tengah jembatan, tiba-tiba jembatan Desa Majasari ambruk. Truk langsung terjun ke jurang. Beruntung sopir truk hanya alami luka ringan, sementara kondisi truk alami kerusakan. Akibat ambruknya jembatan, warga terpaksa memutar jalan berjarak lebih dari 5 km menuju desa lain. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jalan agar mobilitas kembali normal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob Muara Angke, Jakarta Utara pada Rabu siang berangsur surut. Beberapa aktivitas warga pun kembali normal, akan tetapi banjir meninggalkan penyakit kulit. Memasuki hari kelima pada Rabu siang, beberapa titik genangan air laut di Muara Angke berangsur surut. Pada titik dataran rendah, air laut masih menggenang dengan ketinggian sekitar 20 hingga 30 cm. Tidak sedikit warga kembali beraktivitas dengan normal. Namun, banyak warga yang mengeluhkan munculnya penyakit, terutama penyakit kulit, dampak dari genangan air yang kotor. Meski air mulai surut, warga diharapkan tetap waspada adanya banjir rob susulan. Kawasan Muara Angke menjadi langganan banjir rob seperti yang terjadi selama 4 hari sebelumnya. Banjir hingga ketinggian lebih dari 100 meter melumpuhkan aktivitas warga. Pemirsa, gunungan sampah hingga menyebabkan bau tak sedap ke jalan raya dan permukiman warga terjadi di Pasar Caringin, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah pun menerjunkan tim untuk investigasi penyebab tumpukan sampah tersebut. Sampah menumpuk hingga menggunung dan menyebabkan bau tak sedap ke jalan dan permukiman warga di sekitar Pasar Caringin, Bandung. Warga mengaku sangat terganggu dengan bau tak sedap yang ditimbulkan gunungan sampah ini. Pihak DLHK Kota Bandung pun melakukan investigasi kejadian ini dan menyatakan jika sampah dikelola pengelola pasar secara mandiri ke TPS Sarimukti. Pihak pengelola berkilah sudah mengajukan penambahan pengangkutan sampah ke TPS Sarimukti dari 140 menjadi 142 untuk 2 pekan ke depan. Tanggung jawab dalam pengelolaan sampahnya itu ada di pengelola kawasan tersebut, gitulah ya. Nah, kemarin kita sudah rapatkan dan pihak pengelola pun akan menyelesaikan pengelolaan sampah di Pasar Caringin, dan kami juga khususnya DLH ini akan menunjukkan tim ke sana. Gunungan sampah ini terlihat di area pertokoan Pasar Caringin bersebelahan langsung dengan Jalan Soekarno-Hatta hingga menimbulkan bau. Selain itu, aroma tak sedap juga mengganggu warga di sekitar pasar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur terpilih Pramono Anung dijamu makan siang dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Koirudin di restoran hotel kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pertemuan sebagai bentuk komunikasi dan sinergi untuk bersatu membangun daerah khusus Jakarta. Pertemuan tertutup diselingi makan siang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta Koirudin dari Partai PKS dengan Gubernur terpilih Pramono Anung. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit, diakui Koirudin banyak membahas kolaborasi dan komunikasi sinergi demi kebaikan warga Jakarta.
sekaligus memastikan partainya siap mendukung kepemimpinan gubernur terpilih. Sementara Pramono Anung Cagup terpilih yang diusung PDIP dan Hanura yakin pimpinan legislatif memiliki frekuensi yang sama untuk membangun daerah khusus Jakarta. Bahagia sekali pada saya bersama gubernur terpilih untuk DKI Jakarta, satu rahim, membangun komunikasi, insya Allah semuanya buat kebaikan warga Jakarta. Kita siap kolaborasi, siap sinergi untuk kebaikan Jakarta. Bertemu dengan Ketua DPRD, frekuensi saya dengan beliau saya yakin akan sama dalam membangun Jakarta. Kami berkomunikasi, kami membuka ruang seluas-luasnya dan kami membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama. Karena bagaimanapun Jakarta ini setelah tidak menjadi ibu kota negara memerlukan hubungan yang harmonis. Pemirsa, Partai Perindo menggelar konsolidasi nasional dan bimbingan teknis untuk para anggota legislatifnya dari seluruh provinsi di Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio, berharap para pengurus maupun anggota legislatif ini terus maju bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat. Bimbingan teknis dan konsolidasi nasional bertema memenangkan partai kita dengan political marketing dihadiri seluruh jajaran Ketua Partai Perindo di tingkat wilayah dan tingkat daerah. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio, mengajak para anggota legislatif di daerah pemilihannya masing-masing untuk bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas untuk menjemput kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Arah Partai Perindo itu kita buat menjadi 5P. Jadi Ibu Angela merumuskan bahwa yang paling pertama mau kita kejar itu adalah perempuan, kemudian pemuda, kemudian pekerja, kemudian pelaku usaha khususnya UMKM, dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas. BIMTEK dan konsolidasi nasional ini juga menjadi wujud nyata transformasi Partai Perindo untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hendri Aprilia, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia menggagalkan transaksi bahan bakar minyak ilegal di perairan Teluk Jodo, Batam, Selasa. Dalam patroli ini, Bakamla mengamankan 2 kapal yang tertangkap tangan sedang memindahkan muatan BBM ilegal. Patroli gabungan Bakamla yang terdiri dari kapal negara Pulau Dana 323 yang dikomandani Letkol Bakamla Umar Dhani dan kapal negara Bintang Laut 401 yang dikomandani Letkol Bakamla Andi Kristi Mahendra mendapati kontak visual 2 kapal yang diduga bertransaksi di perairan Teluk Jodo Selasa subuh. Dalam penyergapan, petugas mengamankan 2 kapal MV Armada Segara dan SPOB Cipta 02 yang tertangkap tangan sedang melakukan transaksi BBM ilegal. MV Armada Segera diketahui sedang mengeluarkan BBM jenis HSD atau High Speed Diesel yang ditampung kapal SPOB Cipta 02. Tim patroli Bakamla menemukan 23 kiloliter BBM jenis HSD berada dalam tangki SPOB Cipta 02. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, petugas damkar terpaksa bongkar lantai kamar mandi untuk evakuasi ular sanca 3 meter yang bersembunyi di wastafel rumah kawasan Matraman, Jakarta Timur. Evakuasi ular pun berjalan dramatis. Menggunakan alat pencapit, petugas berusaha mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter yang sembunyi dalam wastafel rumah warga kawasan Matraman, Jakarta Timur. Petugas terpaksa membongkar lantai kamar mandi hingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi ini dilakukan setelah adanya laporan pemilik rumah yang melihat kepala ular keluar dari dalam wastafel. Pemilik rumah yang kaget dan ketakutan melapor ke petugas Sudin Damkar Jakarta Timur. Kurang lebih selama setengah jam ular bisa dievakuasi dan dimasukkan ke wadah plastik. Ular kemudian dibawa ke kantor sektor Damkar Matraman untuk ditangani lebih lanjut.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seekor ular sanca ditemukan warga di atap sebuah rumah di Kampung Sawah di Bogor, Jawa Barat. Keberadaan binatang melata tersebut sempat membuat penghuni rumah panik. Seekor ular sanca tiba-tiba muncul di atap rumah warga di Kampung Sawah, Kelurahan Tanah Baru, Bogor, Jawa Barat. Besarnya ukuran ular membuat plafon jebol. Para penghuni rumah pun panik. Warga khawatir ular itu menyerang anak-anak yang sedang bermain. Petugas damkar kemudian datang dan menyisir lokasi. 8 jam kemudian, ular sepanjang 4 meter itu akhirnya bisa ditemukan. Upaya evakuasi ular berbobot 10 kg ini berlangsung dramatis karena ular sempat bertahan di atas plafon. Ibu awalnya menyangka nggak bakal ada ular di sini? Enggak sih, tapi dulu pernah ada kayaknya masih ular yang sama. Saya mirip gitu, ularnya mirip. Setelah dievakuasi, petugas mengamankan ular sanca jenis batik ini untuk selanjutnya dikembalikan ke lokasi penangkaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.